suruh cerita tentang tokoh favorit kita. Aku duluan deh. Tokoh favoritku si Cemong, si kucing lucu yang suka bikin orang tertawa. Aku suka si Cemong karena dia itu sederhana, selalu ceria, dan setia banget sama tuannya. Wah, si Cemong lucu banget ya. Kalau aku sukanya sama Kebo Iwo, pahlawan dari Bali. Dia itu kuat, pemberani, tapi juga lembut hatinya. Karena aku orang Bali, aku bangga sama Kebo Iwo. Dia mengajarkan kita buat cinta sama budaya dan daerah sendiri. Ketika murid membaca buku karena tokoh favoritnya, maka secara tidak langsung mereka telah menanamkan benih kebijaksanaan dalam hidupnya. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru semuanya. Om Swastiastu. Saya Ibu Yan Arya Aryana, guru di SD Negeri 4 Pupuan. Salah satu upaya dalam mempercepat implementasi kurikulum merdeka yaitu dengan menerapkan pembelajaran yang terintegrasi dengan literasi sekolah. Salah satunya adalah Hattori. Hattori merupakan hari tokoh favorit. Hattori diterapkan mengingat kecakapan literasi murid yang beragam dalam membaca maupun menulis, sehingga diperlukan sebuah strategi penguatan yang lebih mudah untuk murid dalam membantu memenuhi kebutuhan belajar mereka. Hattori merupakan sebuah strategi yang bertujuan untuk mendorong membaca buku, memperkenalkan tokoh dari bacaan yang mereka sukai, dan menciptakan interaksi positif di antara murid-murid. Setiap minggunya, murid-murid memilih karakter favorit mereka menggunakan kostum sederhana untuk karakter tersebut dan berbagi cerita di depan teman-temannya. Berdiri. Makan jadi rumah. Pembelajaran tidak hanya diperoleh dari satu cara atau dalam satu waktu, namun pembelajaran diperoleh melalui berbagai cara dalam mengoptimalkan panca indera yang dimiliki oleh setiap individu. Murid sebagai individu yang beragam memiliki keunikan dalam proses belajar maupun dalam mengelola informasi menjadi pengalaman yang bermakna dan menyenangkan. Berbeda dengan kondisi yang terjadi di SD Negeri 4 Pupuan, pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan belum sepenuhnya hadir. Berdasarkan raport pendidikan pada tahun 2023, terjadi penurunan kemampuan literasi murid dari tahun sebelumnya. Saya membaca buku tidak terlalu sering karena koleksi buku yang saya punyai sedikit. Kalau di sekolah, saya membaca buku minimal 1 buku. Tidak terlalu sering, tergantung. Jika saya ingin membaca, kalau tidak, ya tidak. Setelah dilakukan identifikasi masalah melalui analisis rapor pendidikan, diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan pengamatan dengan siswa, serta melakukan wawancara, maka ditemukan beberapa situasi yang terjadi. Yang pertama, rendahnya minat membaca dan menulis murid. Yang kedua, bahan bacaan yang tersedia belum sesuai dengan minat dan jenjang kemampuan murid. Dan yang ketiga, pemanfaatan media alat peraga membaca menulis yang digunakan belum optimal sesuai dengan kebutuhan murid yang berbeda. Berdasarkan masalah tersebut, maka tantangan yang dihadapi yaitu: yang pertama, menentukan strategi penguatan literasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan belajar murid agar mereka dapat memahami informasi sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhan masing-masing sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Kedua, menggunakan sumber belajar yang menarik yang tidak hanya diperoleh dari buku paket, namun memberikan alternatif kepada murid untuk memutuskan sumber belajar yang ingin digunakan. Dan yang ketiga, memanfaatkan media pembelajaran yang inovatif, yang menarik sehingga semakin memotivasi dan meningkatkan kemampuan murid. Anak-anak, asesmen awal ini kalian tulis dengan pertanyaan, dengan jawaban-jawaban terkait dengan pertanyaan yang Bapak Guru berikan. Nantinya, hasil dari jawaban kalian silakan anak tempel di papan tulis. Bisa dipahami? Bisa. Baiklah, silakan mulai dikerjakan. Adapun langkah-langkah yang diterapkan dalam penguatan literasi di program Hattori. Yang pertama, melakukan asesmen awal untuk menentukan kesiapan belajar.
minat murid dan memetakan rekomendasi buku berdasarkan minat serta tingkat bacaan. Dan yang kedua, diskusi memilih buku. Setiap murid didorong untuk memilih buku yang menarik bagi mereka. Diskusi dapat dilakukan dalam kelompok untuk saling bertukar ide dan rekomendasi. Ketiga, membaca buku pilihan. Murid mulai membaca buku yang mereka pilih. Guru membantu batas bab yang bisa dibaca atau memberikan waktu bagi murid untuk membaca. Yang keempat, persiapan penampilan. Guru memberikan arahan mengenai kostum atau aksesoris sederhana yang dapat dipakai murid saat menggambarkan karakter favorit mereka. Murid mempersiapkan diri untuk menyampaikan cerita singkat tentang tokoh pilihan mereka. Kelima, sesi berbagi cerita dan tanya jawab. Setiap murid maju dan memperkenalkan karakter favorit mereka, menceritakan alasan memilih tokoh tersebut, dan membagikan cerita yang menarik dari buku yang mereka baca. Guru mendorong siswa atau murid lain untuk bertanya. Tokoh idola saya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ratu yang mengandung. Apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah itu? Terima kasih Sri dan Rama atas pertanyaannya, saya akan jawab. Kita tidak boleh iri dengki kepada siapapun. Kalau kita iri dengki kepada siapapun, pasti kita bakal mendapatkan karma dari perbuatan kita. Ya, tangan yang meriah sekali lagi untuk Dan yang terakhir, melakukan refleksi pembelajaran. Setelah murid selesai berbagi cerita, guru memimpin seksi refleksi di mana murid menuliskan atau menyampaikan secara lisan pelajaran yang dapat mereka ambil dari karakter yang diperankan. Guru juga dapat meminta murid untuk menjelaskan bagaimana tokoh tersebut memberikan inspirasi bagi mereka. Hattori mengajarkan saya untuk lebih menjadi percaya diri, dan perasaan saya sangat senang bisa cerita tentang tokoh favorit saya di depan teman-teman. Perasaan saya sangat senang bisa menceritakan tokoh saya ke depan kelas kepada teman-teman. Saya senang sekali bisa menyaksikan teman-teman saya bercerita. Saya ingin membaca buku lebih banyak lagi.